Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11, yaitu tentang hidrolisis garam. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah cara menentukan pH larutan garam. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa berdasarkan asam basa pembentuknya, garam terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Garam ini bersifat netral. Jika bersifat netral, berarti kita tidak perlu mencari pH-nya ya, karena pH untuk garam netral sama dengan 7. Contoh garamnya adalah KCl. Kemudian yang kedua, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Nah, garam ini bersifat asam, berarti memiliki pH kurang dari 7. Kemudian untuk menentukan nilai pH-nya, kita bisa menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam dikali X. Nah, untuk KW itu sama dengan tetapan kesetimbangan air ya, yang nilainya 10 pangkat min 14. Kemudian konsentrasi G adalah konsentrasi larutan garam, dan X adalah jumlah ion lemah atau jumlah ion yang berasal dari basa lemah. Nah, contoh garam yang bersifat asam adalah NH4 2 kali SO4. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke jenis garam yang ketiga, yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Garam ini bersifat basa, artinya memiliki pH besar dari 7. Nah, untuk menentukan nilai pH-nya, kita bisa menggunakan persamaan konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam dikali X. Nah, untuk X di sini sama ya, yaitu jumlah ion lemah atau jumlah ion yang berasal dari asam lemah. Kemudian contoh dari jenis garam yang bersifat basa ini adalah CH3COONa. Oke, kita lanjut lagi ke jenis garam yang keempat, yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk garam ini sifatnya tergantung dari nilai Ka dan nilai Kb. Jika nilai Ka lebih besar daripada nilai Kb-nya, maka garam akan bersifat asam. Sebaliknya, jika Ka-nya lebih kecil dari nilai Kb, maka akan bersifat basa. Sedangkan jika nilai Ka sama dengan nilai Kb, maka garam akan bersifat netral. Nah, untuk menentukan nilai pH-nya, kita bisa menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar KW dikali Ka per Kb. Nah, salah satu contoh dari garam ini adalah NH4F. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menerapkan rumus-rumus ini dalam penyelesaian soal? Untuk menentukan pH larutan garam bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah penentuan pH garam secara langsung. Nah, penentuan pH garam secara langsung ini biasanya dilakukan pada soal yang data garamnya diketahui. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal ya. Jika diketahui KaCH3COH sama dengan 10 pangkat min 5, maka pH larutan CaCH3COO2 kali 0,1 molar adalah, perhatikan di sini yang ditanyakan adalah pH larutan CaCH3COO2 kali. Nah, CaCH3COO2 kali ini merupakan garam yang bersifat basa. Kenapa? Karena mengandung ion kuat yang berasal dari basa kuat CaOH dan mengandung ion lemah CH3COO yang berasal dari asam lemah CH3COOH. Lalu, karena yang diketahui adalah data garam, maka untuk menentukan pH larutan ini, kita bisa langsung menggunakan rumus untuk garam basa, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam dikali X. Tinggal kita masukkan datanya ya. Sama dengan akar KW itu nilainya 10 pangkat negatif 14 per Ka sudah diketahui di soal yaitu 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi garam. Garamnya CaCH3COO2 kali
memiliki konsentrasi 0,1 m atau 10 pangkat min 1. Kemudian dikali X. Ingat, X adalah jumlah ion lemah. Di sini ion lemahnya adalah CH3COO-. Jumlahnya adalah 2, berarti nilai X-nya sama dengan 2. Maka di sini kita tulis 2. Jadi sama dengan akar 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 1 adalah 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5, jadinya 10 pangkat min 10 dikali 2. Kita keluarkan akarnya, jadinya sama dengan akar 2 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian kita tentukan nilai pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH min sama dengan min log akar 2 dikali 10 pangkat min 5 atau sama dengan 5 dikurang log akar 2. Lalu kita tentukan nilai pH-nya, yaitu pH sama dengan 14 dikurang pOH atau sama dengan 14 dikurang 5 dikurang log akar 2 sama dengan 9 ditambah log akar 2. Jadi, pH larutan garam CaCH3COO2 kali adalah 9 ditambah log akar 2. Bisa dipahami ya? Sekarang kita coba contoh yang kedua. Jika diketahui KbNH3 adalah 2,0 kali 10 pangkat min 5, maka pH larutan NH4Cl 0,08 m adalah... Nah, perhatikan, di sini yang diketahui adalah pH larutan NH4Cl. NH4Cl ini merupakan garam yang bersifat asam. Kenapa? Karena mengandung ion Cl-, ion kuat yang berasal dari asam kuat, dan mengandung ion NH4, ion lemah yang berasal dari basa lemah. Kemudian, di sini yang diketahui adalah konsentrasi dari garam, yaitu 0,08 m. Berarti kita bisa langsung menggunakan rumus untuk menentukan pH. Karena garam bersifat asam, maka yang kita gunakan adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali X. Lanjut kita masukkan datanya, sama dengan akar Kw 10 pangkat min 14 per Kb diketahui di soal, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan konsentrasi garam, yaitu 0,08 m atau 8 dikali 10 pangkat min 2, kemudian dikali dengan X. Ingat, X adalah jumlah ion lemah. Di sini ion lemahnya adalah NH4, jumlahnya ada 1, berarti X-nya adalah 1. Sama dengan akar 8 dibagi 2 adalah 4, kemudian 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 16 dikali 1 tetap 10 pangkat min 16 ya, per 10 pangkat min 5 sama dengan akar 4 ada akar 4 dikali 10 pangkat min 16 per 10 pangkat min 5 adalah 10 pangkat min 11. Kita keluarkan akarnya ya, jadinya 2 dikali 10 pangkat min 5,5. Nah, nilai konsentrasi H+-nya sudah kita peroleh. Lanjut kita mencari pH larutan garamnya, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 5,5 atau sama dengan 5,5 dikurang log 2. Jadi, pH larutan garam NH4Cl yang bersifat asam adalah 5,5 dikurang log 2. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut bagaimana cara menentukan pH larutan garam secara tidak langsung. Penentuan pH larutan garam secara tidak langsung biasanya dilakukan jika pada soal yang diketahui adalah data asam dan basa pembentuk garam. Kemudian, asam dan basa pembentuk garam tersebut harus habis bereaksi. Artinya,
Perbandingan koefisien asam basa yang bereaksi itu sama dengan perbandingan molnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja membahas contoh soal. Sebanyak 100 ml larutan H2SO4 0,4 molar dicampurkan dengan 100 ml NH4OH 0,8 molar. Jika Kb NH4OH sama dengan 10⁻⁵, maka pH campuran adalah... Nah, untuk soal seperti ini, kita tidak bisa langsung menggunakan rumus garam ya, karena di sini yang diketahui adalah data dari H2SO4 atau asam kuat dan data basa lemah yaitu NH4OH. Jadi, untuk menjawab soal ini, pertama kita buat dulu reaksi antara asam dengan basa. Berarti H2SO4 ditambah NH4OH ini akan menghasilkan garam, yaitu NH4 2 kali SO4 dan H2O. Kemudian jangan lupa disetarakan ya. Di sini NH4-nya ada 2, berarti di sini koefisiennya 2. Kemudian untuk koefisien H2O juga 2. Untuk garam dan asam kuatnya masing-masing tetap 1. Lalu kita tulis data asam dan basa yang sudah diketahui di soal. Dan kita harus pastikan bahwa asam dan basa ini habis bereaksi. Berarti masing-masing kita cari molnya dulu ya. Untuk H2SO4 diketahui volumenya 100 ml. Kemudian konsentrasinya 0,4 molar. Berarti jumlah molnya tinggal kita kalikan volume sama konsentrasinya, yaitu 100 dikali 0,4 atau sama dengan 40 milimol. Lanjut, untuk NH4OH diketahui volumenya 100 ml, kemudian konsentrasinya 0,8 molar, berarti untuk menentukan jumlah molnya kita kalikan 100 dikali 0,8 adalah 80 milimol. Kita lihat perbandingan koefisiennya adalah 1:2. Maka jika kedua reaksi ini habis bereaksi, perbandingan jumlah molnya juga harus 1:2. Di sini 40:80. Disederhanakan bisa menjadi 1:2. Asam dan basanya habis bereaksi, berarti campuran ini yang tersisa hanya larutan garam saja. Nah, yang akan kita cari adalah pH campuran atau pH larutan garam ini. Kita tentukan dulu jumlah molnya ya. Berdasarkan perbandingan koefisien, jadi kita bisa pakai reaksi pembatas yang mana saja karena keduanya habis bereaksi. NH4 2 kali SO4 koefisiennya 1, jadi kita ikutin H2SO4 saja, maka molnya juga 40 milimol. Berikutnya kita butuh data konsentrasi garam atau molaritas garam. Ingat, molaritas rumusnya adalah mol per volume. Sama dengan molnya 40 milimol, volume karena ini campuran, berarti volumenya digabung, ditambahkan 100 ditambah 100 atau sama dengan 200 ml. 40 dibagi 200 sama dengan 2 dikali 10⁻⁻⁴ atau 0,2. Jelas ya? Nah, konsentrasi garamnya sudah kita ketahui, berarti kita sudah bisa mencari pH dari garamnya. Perhatikan dulu, garam ini berasal dari asam kuat atau mengandung ion kuat SO4 dan berasal dari basa lemah atau mengandung ion NH4. Berarti garam NH4 2 kali SO4 bersifat asam. Maka untuk menentukan pH-nya, yang kita cari terlebih dahulu adalah konsentrasi H+, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali X sama dengan akar Kw 10⁻⁴ Kb diketahui di soal yaitu 10⁻⁵ konsentrasi garamnya adalah 2 dikali 10⁻⁻⁴ kemudian dikali dengan X. Nah, garamnya kan NH4 2 kali SO4. X adalah jumlah ion lemah atau ion yang berasal dari basa lemah. Berarti si NH4 ya.
Di sini jumlahnya ada 2, berarti X-nya sama dengan 2. Sama dengan akar 2 dikali 2, 4, dikali 10 pangkat min 14, dikali 10 pangkat min 1 adalah 10 pangkat min 15, langsung per 10 pangkat min 5 adalah 10 pangkat min 10. Sama dengan, kita keluarkan akarnya, akar 4 adalah 2, akar 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5. Konsentrasi H plusnya sudah kita peroleh, lanjut kita menentukan nilai pH-nya, yaitu min log konsentrasi H plus sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 5 atau sama dengan 5 dikurang log 2. Jadi, pH campuran ini yang mengandung larutan garam adalah 5 dikurang log 2. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.